Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakim, NIM saya 2120009. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan untuk tugas UTS ya. Baik, jadi di manajemen pendidikan itu dikenal bahwa sebagai pendidikan itu sebagai pabrik ya dalam menjalani kegiatan di sekolah ya. Dari ketua sang pabrik, yaitu bisa dibilang ketua yayasannya, dan juga lalu ada kepala sekolah yang bisa dibilang sebagai pimpinan ya. Dan untuk memproduksinya sendiri itu dibilang bahan-bahannya itu yaitu adalah siswa-siswanya. Jadi siswanya itu dimasukkan ke dalam input dan diproses oleh para guru ya, para guru, para staf, dan para ekstrakurikuler lainnya, lalu akan menghasilkan output yaitu murid yang berkualitas. Lalu juga manajemen pendidikan itu berfungsi agar kita sebagai calon guru itu mengerti bahwa sekolah itu bagaimana dibentuknya untuk membentuk suatu produksi siswa, dan juga akan menghasilkan siswa-siswa yang bagus, yang baik dan unggul, yang akan selalu dibina oleh para gurunya hingga sampai lulus nanti. Jadi dalam manajemen pendidikan juga ada 3 input ya, yaitu 3 proses, maksudnya itu adalah input, bagaimana siswa itu dimasukkan. Lalu yang kedua itu adalah proses, bagaimana memproses para siswa. Dan yang ketiga yaitu adalah output, yaitu siswa yang dihasilkan oleh para sekolah tersebut. Nah, guru di sini berfungsi sebagai para proses ya. Bisa dari kelas 1 sampai kelas 6, bisa dari kelas 1 bisa sampai kelas 3. Guru di sini juga berfungsi untuk menghasilkan siswa-siswa yang baik, yang berkualitas, yang bisa menghasilkan para outputnya itu melanjutkan ke bidang studi yang lebih baik ya. Lalu juga SDM yang di sini juga yang dimaksud yaitu ada para pembantunya, yaitu staf-staf sekolah, ada staf akuntansi, ada staf TU, ada ekstrakurikuler, dan lain macamnya. SDM juga bertujuan sangat penting dalam manajemen pendidikan, karena tanpanya ada SDM maka pendidikan itu tidak bisa berfungsi dengan baik dan benar. Lalu juga suatu pendidikan itu sebagai suatu pabrik harus mengutamakan prosesnya ya. Jadi untuk menghasilkan output yang baik maka prosesnya pun juga harus yang baik juga ya. Sebagai mata pelajaran, guru agama, guru IPA itu harus berkompeten, harus berkualitas tinggi agar menghasilkan siswa yang bagus. Dan siswa ini bisa dibilang adalah bahan polos ya, bahan pabrikan yang belum ada isinya, lalu kita proses hingga menghasilkan output yang sangat baik, yang berkualitas tinggi juga. Dan dari kelas 1 juga adanya wali kelas yang akan membimbing di manajemen pendidikan untuk sebagai suatu siswa di kelas tersebut. Wali kelas berfungsi sangat baik juga, terlebih juga dia akan membimbing lebih baik ya dalam proses siswanya dalam belajar ya. Output juga sangat berfungsi dengan baik agar dia bisa masuk ke pabrikan yang lebih baik juga ya di kemudian hari. Lalu ya agar menghasilkan siswa didik yang lebih bagus juga. Lalu bagaimana output itu bisa terjadi ya dengan proses yang lebih baik juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakim, NIM saya 2120009. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan untuk tugas UTS ya.
Baik, jadi di manajemen pendidikan itu dikenal bahwa sebagai pendidikan itu sebagai pabrik ya dalam menjalani kegiatan di sekolah ya. Dari ketua sang pabrik yaitu bisa dibilang ketua yayasannya, dan juga lalu ada kepala sekolah yang sebagai bisa dibilang sebagai pimpinan ya. Dan untuk memproduksinya sendiri itu dibilang bahan-bahannya itu yaitu adalah siswa-siswanya. Jadi siswanya itu dimasukkan ke dalam input dan diproses oleh para guru ya, para guru, para staf, dan para ekstrakurikuler lainnya, lalu akan menghasilkan output yaitu murid yang berkualitas. Lalu juga manajemen pendidikan itu berfungsi agar kita sebagai calon guru itu mengerti bahwa sekolah itu bagaimana dibentuknya untuk membentuk suatu produksi siswa, dan juga akan menghasilkan siswa-siswa yang bagus, yang baik dan unggul, yang akan selalu dibina oleh para gurunya hingga sampai lulus nanti. Jadi dalam manajemen pendidikan juga ada 3 input ya, yaitu 3 proses, maksudnya itu adalah input bagaimana siswa itu dimasukkan, lalu yang kedua itu adalah proses bagaimana memproses para siswa, dan yang ketiga yaitu adalah output, yaitu siswa yang dihasilkan oleh para sekolah tersebut. Nah, guru di sini berfungsi sebagai para proses ya. Bisa dari kelas 1 sampai kelas 6, bisa dari kelas 1 bisa sampai kelas 3. Guru di sini juga berfungsi untuk menghasilkan siswa-siswa yang baik, yang berkualitas, yang bisa menghasilkan para outputnya itu melanjutkan ke bidang studi yang lebih baik ya. Lalu juga SDM yang di sini juga yang dimaksud yaitu ada para pembantunya, yaitu staf-staf sekolah, ada staf akuntansi, ada staf TU, ada ekstrakurikuler, dan lain macamnya. SDM juga bertujuan sangat penting dalam manajemen pendidikan, karena tanpanya ada SDM, maka pendidikan itu tidak bisa berfungsi dengan baik dan benar. Lalu juga suatu pendidikan itu sebagai suatu pabrik harus mengutamakan prosesnya ya. Jadi untuk menghasilkan output yang baik, maka prosesnya pun juga harus yang baik juga ya. Sebagai mata pelajaran, guru agama, guru IPA itu harus berkompeten, harus berkualitas tinggi agar menghasilkan siswa yang bagus, dan siswa ini bisa dibilang adalah bahan polos ya, bahan pabrikan yang belum ada isinya, lalu kita proses hingga menghasilkan output yang sangat baik, yang berkualitas tinggi juga. Dan dari kelas 1 juga adanya wali kelas yang akan membimbing di manajemen pendidikan untuk sebagai suatu siswa di kelas tersebut. Wali kelas berfungsi sangat baik juga, terlebih juga dia akan membimbing lebih baik ya dalam proses siswanya dalam belajar ya. Output juga sangat berfungsi dengan baik agar dia bisa masuk ke pabrikan yang lebih baik juga ya di kemudian hari, lalu ya agar menghasilkan siswa didik yang lebih bagus juga. Lalu bagaimana output itu bisa terjadi ya dengan proses yang lebih baik juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakim, NIM saya 2120009. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan untuk tugas UTS ya. Baik, jadi di manajemen pendidikan itu dikenal bahwa sebagai pendidikan itu sebagai pabrik ya dalam menjalani kegiatan di sekolah ya. Dari ketua sang pabrik yaitu bisa dibilang ketua yayasannya,
dan juga lalu ada kepala sekolah yang bisa dibilang sebagai pimpinan ya. Dan untuk memproduksinya sendiri itu dibilang bahan-bahannya itu yaitu adalah siswa-siswanya. Jadi siswanya itu dimasukkan ke dalam input dan diproses oleh para guru ya, para guru, para staf, dan para ekstrakurikuler lainnya, lalu akan menghasilkan output yaitu murid yang berkualitas. Lalu juga manajemen pendidikan itu berfungsi agar kita sebagai calon guru itu mengerti bahwa sekolah itu bagaimana dibentuknya untuk membentuk suatu produksi siswa, dan juga akan menghasilkan siswa-siswa yang bagus, yang baik dan unggul, yang akan selalu dibina oleh para gurunya hingga sampai lulus nanti. Jadi dalam manajemen pendidikan juga ada 3 input ya, yaitu 3 proses, maksudnya itu adalah input bagaimana siswa itu dimasukkan, lalu yang kedua itu adalah proses bagaimana memproses para siswa, dan yang ketiga yaitu adalah output, yaitu siswa yang dihasilkan oleh para sekolah tersebut. Nah, guru di sini berfungsi sebagai para proses ya. Bisa dari kelas 1 sampai kelas 6, bisa dari kelas 1 bisa sampai kelas 3. Guru di sini juga berfungsi untuk menghasilkan siswa-siswa yang baik, yang berkualitas, yang bisa menghasilkan para outputnya itu melanjutkan ke bidang studi yang lebih baik ya. Lalu juga SDM yang di sini juga yang dimaksud yaitu ada para pembantunya, yaitu staf sekolah, ada staf akuntansi, ada staf TU, ada ekstrakurikuler, dan lain macamnya. SDM juga bertujuan sangat penting dalam manajemen pendidikan, karena tanpanya ada SDM maka pendidikan itu tidak bisa berfungsi dengan baik dan benar. Lalu juga suatu pendidikan itu sebagai suatu pabrik harus mengutamakan prosesnya ya. Jadi untuk menghasilkan output yang baik maka prosesnya pun juga harus yang baik juga ya. Sebagai mata pelajaran, guru agama, guru IPA itu harus berkompeten, harus berkualitas tinggi agar menghasilkan siswa yang bagus, dan siswa ini bisa dibilang adalah bahan polos ya, bahan pabrikan yang belum ada isinya, lalu kita proses hingga menghasilkan output yang sangat baik, yang berkualitas tinggi juga. Dan dari kelas 1 juga adanya wali kelas yang akan membimbing di manajemen pendidikan untuk sebagai suatu siswa di kelas tersebut. Wali kelas berfungsi sangat baik juga, terlebih juga dia akan membimbing lebih baik ya dalam proses siswanya dalam belajar ya. Output juga sangat berfungsi dengan baik agar dia bisa masuk ke pabrikan yang lebih baik juga ya di kemudian hari, lalu ya agar menghasilkan siswa didik yang lebih bagus juga. Lalu bagaimana output itu bisa terjadi ya dengan proses yang lebih baik juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakim, NIM saya 2120009. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan untuk tugas UTS ya. Baik, jadi di manajemen pendidikan itu dikenal bahwa sebagai pendidikan itu sebagai pabrik ya dalam menjalani kegiatan di sekolah ya. Dari ketua sang pabrik, yaitu bisa dibilang ketua yayasannya, dan juga lalu ada kepala sekolah yang bisa dibilang sebagai pimpinan ya. Dan untuk memproduksinya sendiri itu dibilang bahan-bahannya itu yaitu adalah
siswa-siswanya. Jadi siswanya itu dimasukkan ke dalam input dan diproses oleh para guru ya, para guru, para staf, dan para ekstrakurikuler lainnya, lalu akan menghasilkan output yaitu murid yang berkualitas. Lalu juga manajemen pendidikan itu berfungsi agar kita sebagai calon guru itu mengerti bahwa sekolah itu bagaimana dibentuknya untuk membentuk suatu produksi siswa, dan juga akan menghasilkan siswa-siswa yang bagus, yang baik dan unggul, yang akan selalu dibina oleh para gurunya hingga sampai lulus nanti. Jadi dalam manajemen pendidikan juga ada 3 input ya, yaitu 3 proses, maksudnya yaitu adalah input, bagaimana siswa itu dimasukkan, lalu yang kedua itu adalah proses, bagaimana memproses para siswa, dan yang ketiga yaitu adalah output, yaitu siswa yang dihasilkan oleh para sekolah tersebut. Nah, guru di sini berfungsi sebagai para proses ya, bisa dari kelas 1 sampai kelas 6, bisa dari kelas 1 bisa sampai kelas 3. Guru di sini juga berfungsi untuk menghasilkan siswa-siswa yang baik, yang berkualitas, yang bisa menghasilkan para outputnya itu melanjutkan ke bidang studi yang lebih baik ya. Lalu juga SDM yang di sini juga yang dimaksud yaitu ada para pembantunya, yaitu staf-staf sekolah, ada staf akuntansi, ada staf TU, ada ekstrakurikuler, dan lain macamnya. SDM juga bertujuan sangat penting dalam manajemen pendidikan, karena tanpanya ada SDM, maka pendidikan itu tidak bisa berfungsi dengan baik dan benar. Lalu juga suatu pendidikan itu sebagai suatu pabrik harus mengutamakan prosesnya ya. Jadi untuk menghasilkan output yang baik, maka prosesnya pun juga harus yang baik juga ya. Sebagai mata pelajaran, guru agama, guru IPA itu harus berkompeten, harus berkualitas tinggi agar menghasilkan siswa yang bagus, dan siswa ini bisa dibilang adalah bahan polos ya, bahan pabrikan yang belum ada isinya, lalu kita proses hingga menghasilkan output yang sangat baik, yang berkualitas tinggi juga. Dan dari kelas 1 juga adanya wali kelas yang akan membimbing di manajemen pendidikan untuk sebagai suatu siswa di kelas tersebut. Wali kelas berfungsi sangat baik juga, terlebih juga dia akan membimbing lebih baik ya dalam proses siswanya dalam belajar ya. Output juga sangat berfungsi dengan baik agar dia bisa masuk ke pabrikan yang lebih baik juga ya di kemudian hari, lalu ya agar menghasilkan siswa didik yang lebih bagus juga. Lalu bagaimana output itu bisa terjadi ya dengan proses yang lebih baik juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakim, NIM saya 2120009. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan untuk tugas UTS ya. Baik, jadi di manajemen pendidikan itu dikenal bahwa sebagai pendidikan itu sebagai pabrik ya dalam menjalani kegiatan di sekolah ya. Dari ketua sang pabrik, yaitu bisa dibilang ketua yayasannya, dan juga lalu ada kepala sekolah yang bisa dibilang sebagai pimpinan ya. Dan untuk memproduksinya sendiri itu dibilang bahan-bahannya itu yaitu adalah siswa-siswanya. Jadi siswanya itu dimasukkan ke dalam input dan diproses oleh para guru ya, para guru, para staf, dan para ekstrakurikuler lainnya, lalu akan menghasilkan output yaitu
murid yang berkualitas. Lalu juga manajemen pendidikan itu berfungsi agar kita sebagai calon guru itu mengerti bahwa sekolah itu bagaimana dibentuknya untuk membentuk suatu produksi siswa, dan juga akan menghasilkan siswa-siswa yang bagus, yang baik dan unggul, yang akan selalu dibina oleh para gurunya hingga sampai lulus nanti. Jadi dalam manajemen pendidikan juga ada 3 input ya, yaitu 3 proses, maksudnya yaitu adalah input, bagaimana siswa itu dimasukkan, lalu yang kedua itu adalah proses, bagaimana memproses para siswa, dan yang ketiga yaitu adalah output, yaitu siswa yang dihasilkan oleh para sekolah tersebut. Nah, guru di sini berfungsi sebagai para proses ya. Bisa dari kelas 1 sampai kelas 6, bisa dari kelas 1 bisa sampai kelas 3. Guru di sini juga berfungsi untuk menghasilkan siswa-siswa yang baik, yang berkualitas, yang bisa menghasilkan para outputnya itu melanjutkan ke bidang studi yang lebih baik ya. Lalu juga SDM yang di sini juga yang dimaksud yaitu ada para pembantunya, yaitu staf-staf sekolah, ada staf akuntansi, ada staf TU, ada ekstrakurikuler, dan lain macamnya. SDM juga bertujuan sangat penting dalam manajemen pendidikan, karena tanpanya ada SDM, maka pendidikan itu tidak bisa berfungsi dengan baik dan benar. Lalu juga suatu pendidikan itu sebagai suatu pabrik harus mengutamakan prosesnya ya. Jadi untuk menghasilkan output yang baik, maka prosesnya pun juga harus yang baik juga ya. Sebagai mata pelajaran, guru agama, guru IPA itu harus berkompeten, harus berkualitas tinggi agar menghasilkan siswa yang bagus, dan siswa ini bisa dibilang adalah bahan polos ya, bahan pabrikan yang belum ada isinya, lalu kita proses hingga menghasilkan output yang sangat baik, yang berkualitas tinggi juga. Dan dari kelas 1 juga adanya wali kelas yang akan membimbing di manajemen pendidikan untuk sebagai suatu siswa di kelas tersebut. Wali kelas berfungsi sangat baik juga, terlebih juga dia akan membimbing lebih baik ya dalam proses siswanya dalam belajar ya. Output juga sangat berfungsi dengan baik agar dia bisa masuk ke pabrikan yang lebih baik juga ya di kemudian hari, lalu ya agar menghasilkan siswa didik yang lebih bagus juga. Lalu bagaimana output itu bisa terjadi ya dengan proses yang lebih baik juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakim, NIM saya 2120009. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan untuk tugas UTS ya. Baik, jadi di manajemen pendidikan itu dikenal bahwa sebagai pendidikan itu sebagai pabrik ya dalam menjalani kegiatan di sekolah ya. Dari ketua sang pabrik, yaitu bisa dibilang ketua yayasannya, dan juga lalu ada kepala sekolah yang bisa dibilang sebagai pimpinan ya. Dan untuk memproduksinya sendiri itu dibilang bahan-bahannya itu yaitu adalah siswa-siswanya. Jadi siswanya itu dimasukkan ke dalam input dan diproses oleh para guru ya, para guru, para staf, dan para ekstrakurikuler lainnya, lalu akan menghasilkan output yaitu murid yang berkualitas. Lalu juga manajemen pendidikan itu berfungsi agar kita sebagai calon guru itu mengerti bahwa sekolah itu bagaimana dibentuknya untuk
membentuk suatu produksi siswa, dan juga akan menghasilkan siswa-siswa yang bagus, yang baik dan unggul, yang akan selalu dibina oleh para gurunya hingga sampai lulus nanti. Jadi dalam manajemen pendidikan juga ada 3 input ya, yaitu 3 proses, maksudnya yaitu adalah input, bagaimana siswa itu dimasukkan, lalu yang kedua itu adalah proses, bagaimana memproses para siswa, dan yang ketiga yaitu adalah output, yaitu siswa yang dihasilkan oleh para sekolah tersebut. Nah, guru di sini berfungsi sebagai para proses ya. Bisa dari kelas 1 sampai kelas 6, bisa dari kelas 1 bisa sampai kelas 3. Guru di sini juga berfungsi untuk menghasilkan siswa-siswa yang baik, yang berkualitas, yang bisa menghasilkan para outputnya itu melanjutkan ke bidang studi yang lebih baik ya. Lalu juga SDM yang di sini juga yang dimaksud yaitu ada para pembantunya, yaitu staf-staf sekolah, ada staf akuntansi, ada staf TU, ada ekstrakurikuler, dan lain macamnya. SDM juga bertujuan sangat penting dalam manajemen pendidikan, karena tanpanya ada SDM, maka pendidikan itu tidak bisa berfungsi dengan baik dan benar. Lalu juga suatu pendidikan itu sebagai suatu pabrik harus mengutamakan prosesnya ya. Jadi untuk menghasilkan output yang baik, maka prosesnya pun juga harus yang baik juga ya. Sebagai mata pelajaran, guru agama, guru IPA itu harus berkompeten, harus berkualitas tinggi agar menghasilkan siswa yang bagus, dan siswa ini bisa dibilang adalah bahan polos ya, bahan pabrikan yang belum ada isinya, lalu kita proses hingga menghasilkan output yang sangat baik, yang berkualitas tinggi juga. Dan dari kelas 1 juga adanya wali kelas yang akan membimbing di manajemen pendidikan untuk sebagai suatu siswa di kelas tersebut. Wali kelas berfungsi sangat baik juga, terlebih juga dia akan membimbing lebih baik ya dalam proses siswanya dalam belajar ya. Output juga sangat berfungsi dengan baik agar dia bisa masuk ke pabrikan yang lebih baik juga ya di kemudian hari, lalu ya agar menghasilkan siswa didik yang lebih bagus juga. Lalu bagaimana output itu bisa terjadi ya dengan proses yang lebih baik juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakim, NIM saya 2120009. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan untuk tugas UTS ya. Baik, jadi di manajemen pendidikan itu dikenal bahwa sebagai pendidikan itu sebagai pabrik ya dalam menjalani kegiatan di sekolah ya. Dari ketua sang pabrik, yaitu bisa dibilang ketua yayasannya, dan juga lalu ada kepala sekolah yang bisa dibilang sebagai pimpinan ya. Dan untuk memproduksinya sendiri itu dibilang bahan-bahannya itu yaitu adalah siswa-siswanya. Jadi siswanya itu dimasukkan ke dalam input dan diproses oleh para guru ya, para guru, para staf, dan para ekstrakurikuler lainnya, lalu akan menghasilkan output yaitu murid yang berkualitas. Lalu juga manajemen pendidikan itu berfungsi agar kita sebagai calon guru itu mengerti bahwa sekolah itu bagaimana dibentuknya untuk membentuk suatu produksi siswa, dan juga akan menghasilkan siswa-siswa yang bagus, yang baik dan unggul, yang akan selalu dibina oleh para gurunya hingga sampai lulus nanti.
Jadi dalam manajemen pendidikan juga ada 3 input ya, yaitu 3 proses, maksudnya yaitu adalah input, bagaimana siswa itu dimasukkan. Lalu yang kedua itu adalah proses, bagaimana memproses para siswa. Dan yang ketiga yaitu adalah output, yaitu siswa yang dihasilkan oleh para sekolah tersebut. Nah, guru di sini berfungsi sebagai para proses ya. Bisa dari kelas 1 sampai kelas 6, bisa dari kelas 1 bisa sampai kelas 3. Guru di sini juga berfungsi untuk menghasilkan siswa-siswa yang baik, yang berkualitas, yang bisa menghasilkan para outputnya itu melanjutkan ke bidang studi yang lebih baik ya. Lalu juga SDM yang di sini juga yang dimaksud yaitu ada para pembantunya, yaitu staf-staf sekolah, ada staf akuntansi, ada staf TU, ada ekstrakurikuler, dan lain macamnya. SDM juga bertujuan sangat penting dalam manajemen pendidikan, karena tanpanya ada SDM, maka pendidikan itu tidak bisa berfungsi dengan baik dan benar. Lalu juga suatu pendidikan itu sebagai suatu pabrik harus mengutamakan prosesnya ya. Jadi untuk menghasilkan output yang baik, maka prosesnya pun juga harus yang baik juga ya. Sebagai mata pelajaran, guru agama, guru IPA itu harus berkompeten, harus berkualitas tinggi agar menghasilkan siswa yang bagus. Dan siswa ini bisa dibilang adalah bahan polos ya, bahan pabrikan yang belum ada isinya, lalu kita proses hingga menghasilkan output yang sangat baik, yang berkualitas tinggi juga. Dan dari kelas 1 juga adanya wali kelas yang akan membimbing di manajemen pendidikan untuk sebagai suatu siswa di kelas tersebut. Wali kelas berfungsi sangat baik juga, terlebih juga dia akan membimbing lebih baik ya dalam proses siswanya dalam belajar ya. Output juga sangat berfungsi dengan baik agar dia bisa masuk ke pabrikan yang lebih baik juga ya di kemudian hari. Lalu ya agar menghasilkan siswa didik yang lebih bagus juga. Lalu bagaimana output itu bisa terjadi ya dengan proses yang lebih baik juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakim, NIM saya 2120009. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan untuk tugas UTS ya. Baik, jadi di manajemen pendidikan itu dikenal bahwa sebagai pendidikan itu sebagai pabrik ya dalam menjalani kegiatan di sekolah ya. Dari ketua sang pabrik, yaitu bisa dibilang ketua yayasannya, dan juga lalu ada kepala sekolah yang bisa dibilang sebagai pimpinan ya. Dan untuk memproduksinya sendiri itu dibilang bahan-bahannya itu yaitu adalah siswa-siswanya. Jadi siswanya itu dimasukkan ke dalam input dan diproses oleh para guru ya, para guru, para staf, dan para ekstrakurikuler lainnya. Lalu akan menghasilkan output, yaitu murid yang berkualitas. Lalu juga manajemen pendidikan itu berfungsi agar kita sebagai calon guru itu mengerti bahwa sekolah itu bagaimana dibentuknya untuk membentuk suatu produksi siswa, dan juga akan menghasilkan siswa-siswa yang bagus, yang baik dan unggul, yang akan selalu dibina oleh para gurunya hingga sampai lulus nanti. Jadi dalam manajemen pendidikan juga ada 3 input ya, yaitu 3 proses, maksudnya yaitu adalah input, bagaimana siswa itu dimasukkan. Lalu yang kedua itu adalah proses, bagaimana memproses para siswa.
Dan yang ketiga yaitu adalah output, yaitu siswa yang dihasilkan oleh para sekolah tersebut. Nah, guru di sini berfungsi sebagai para proses ya. Bisa dari kelas 1 sampai kelas 6, bisa dari kelas 1 bisa sampai kelas 3. Guru di sini juga berfungsi untuk menghasilkan siswa-siswa yang baik, yang berkualitas, yang bisa menghasilkan para outputnya itu melanjutkan ke bidang studi yang lebih baik ya. Lalu juga SDM yang di sini juga yang dimaksud yaitu ada para pembantunya, yaitu staf-staf sekolah, ada staf akuntansi, ada staf TU, ada ekstrakurikuler dan lain macamnya. SDM juga bertujuan sangat penting dalam manajemen pendidikan, karena tanpanya ada SDM maka pendidikan itu tidak bisa berfungsi dengan baik dan benar. Lalu juga suatu pendidikan itu sebagai suatu pabrik harus mengutamakan prosesnya ya. Jadi untuk menghasilkan output yang baik maka prosesnya pun juga harus yang baik juga ya. Sebagai mata pelajaran, guru agama, guru IPA itu harus berkompeten, harus berkualitas tinggi agar menghasilkan siswa yang bagus. Dan siswa ini bisa dibilang adalah bahan polos ya, bahan pabrikan yang belum ada isinya, lalu kita proses hingga menghasilkan output yang sangat baik, yang berkualitas tinggi juga. Dan dari kelas 1 juga adanya wali kelas yang akan membimbing di manajemen pendidikan untuk sebagai suatu siswa di kelas tersebut. Wali kelas berfungsi sangat baik juga, terlebih juga dia akan membimbing lebih baik ya dalam proses siswanya dalam belajar ya. Output juga sangat berfungsi dengan baik agar dia bisa masuk ke pabrikan yang lebih baik juga ya di kemudian hari. Lalu ya agar menghasilkan siswa didik yang lebih bagus juga. Lalu bagaimana output itu bisa terjadi ya dengan proses yang lebih baik juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakim, NIM saya 2120009. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan untuk tugas UTS ya. Baik, jadi di manajemen pendidikan itu dikenal bahwa sebagai pendidikan itu sebagai pabrik ya dalam menjalani kegiatan di sekolah ya. Dari ketua sang pabrik, yaitu bisa dibilang ketua yayasannya, dan juga lalu ada kepala sekolah yang bisa dibilang sebagai pimpinan ya. Dan untuk memproduksinya sendiri itu dibilang bahan-bahannya itu yaitu adalah siswa-siswanya. Jadi siswanya itu dimasukkan ke dalam input dan diproses oleh para guru ya, para staf dan para ekstrakurikuler lainnya, lalu akan menghasilkan output yaitu murid yang berkualitas. Lalu juga manajemen pendidikan itu berfungsi agar kita sebagai calon guru itu mengerti bahwa sekolah itu bagaimana dibentuknya untuk membentuk suatu produksi siswa, dan juga akan menghasilkan siswa-siswa yang bagus, yang baik dan unggul, yang akan selalu dibina oleh para gurunya hingga sampai lulus nanti. Jadi dalam manajemen pendidikan juga ada 3 input ya, yaitu 3 proses, maksudnya yaitu adalah input, bagaimana siswa itu dimasukkan. Lalu yang kedua itu adalah proses, bagaimana memproses para siswa. Dan yang ketiga yaitu adalah output, yaitu siswa yang dihasilkan oleh para sekolah tersebut. Nah, guru di sini berfungsi sebagai para proses ya. Bisa dari kelas 1 sampai kelas 6, bisa dari kelas 1 bisa sampai kelas 3.
Guru di sini juga berfungsi untuk menghasilkan siswa-siswa yang baik, yang berkualitas, yang bisa menghasilkan para outputnya itu melanjutkan ke bidang studi yang lebih baik ya. Lalu juga SDM yang di sini juga yang dimaksud yaitu ada para pembantunya, yaitu staf-staf sekolah, ada staf akuntansi, ada staf TU, ada ekstrakurikuler dan lain macamnya. SDM juga bertujuan sangat penting dalam manajemen pendidikan, karena tanpanya ada SDM maka pendidikan itu tidak bisa berfungsi dengan baik dan benar. Lalu juga suatu pendidikan itu sebagai suatu pabrik harus mengutamakan prosesnya ya. Jadi untuk menghasilkan output yang baik maka prosesnya pun juga harus yang baik juga ya. Sebagai mata pelajaran, guru agama, guru IPA itu harus berkompeten, harus berkualitas tinggi agar menghasilkan siswa yang bagus, dan siswa ini bisa dibilang adalah bahan polos ya, bahan pabrikan yang belum ada isinya, lalu kita proses hingga menghasilkan output yang sangat baik, yang berkualitas tinggi juga. Dan dari kelas 1 juga adanya wali kelas yang akan membimbing di manajemen pendidikan untuk sebagai suatu siswa di kelas tersebut. Wali kelas berfungsi sangat baik juga, terlebih juga dia akan membimbing lebih baik ya dalam proses siswanya dalam belajar ya. Output juga sangat berfungsi dengan baik agar dia bisa masuk ke pabrikan yang lebih baik juga ya di kemudian hari. Lalu ya agar menghasilkan siswa didik yang lebih bagus juga. Lalu bagaimana output itu bisa terjadi ya dengan proses yang lebih baik juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakim, NIM saya 2120009. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan untuk tugas UTS ya. Baik, jadi di manajemen pendidikan itu dikenal bahwa sebagai pendidikan itu sebagai pabrik ya dalam menjalani kegiatan di sekolah ya. Dari ketua sang pabrik, yaitu bisa dibilang ketua yayasannya, dan juga lalu ada kepala sekolah yang bisa dibilang sebagai pimpinan ya. Dan untuk memproduksinya sendiri itu dibilang bahan-bahannya itu yaitu adalah siswa-siswanya. Jadi siswanya itu dimasukkan ke dalam input dan diproses oleh para guru ya, para staf dan para ekstrakurikuler lainnya, lalu akan menghasilkan output yaitu murid yang berkualitas. Lalu juga manajemen pendidikan itu berfungsi agar kita sebagai calon guru itu mengerti bahwa sekolah itu bagaimana dibentuknya untuk membentuk suatu produksi siswa, dan juga akan menghasilkan siswa-siswa yang bagus, yang baik dan unggul, yang akan selalu dibina oleh para gurunya hingga sampai lulus nanti. Jadi dalam manajemen pendidikan juga ada 3 input ya, yaitu 3 proses, maksudnya yaitu adalah input, bagaimana siswa itu dimasukkan. Lalu yang kedua itu adalah proses, bagaimana memproses para siswa. Dan yang ketiga yaitu adalah output, yaitu siswa yang dihasilkan oleh para sekolah tersebut. Nah, guru di sini berfungsi sebagai para proses ya. Bisa dari kelas 1 sampai kelas 6, bisa dari kelas 1 bisa sampai kelas 3. Guru di sini juga berfungsi untuk menghasilkan siswa-siswa yang baik, yang berkualitas, yang bisa menghasilkan para outputnya itu melanjutkan ke bidang studi yang lebih baik ya. Lalu juga
SDM yang di sini juga yang dimaksud yaitu ada para pembantunya, yaitu staf-staf sekolah, ada staf akuntansi, ada staf TU, ada ekstrakurikuler, dan lain macamnya. SDM juga bertujuan sangat penting dalam manajemen pendidikan, karena tanpanya ada SDM, maka pendidikan itu tidak bisa berfungsi dengan baik dan benar. Lalu juga suatu pendidikan itu sebagai suatu pabrik harus mengutamakan prosesnya ya. Jadi untuk menghasilkan output yang baik, maka prosesnya pun juga harus yang baik juga ya. Sebagai mata pelajaran, guru agama, guru IPA itu harus berkompeten, harus berkualitas tinggi agar menghasilkan siswa yang bagus. Dan siswa ini bisa dibilang adalah bahan polos ya, bahan pabrikan yang belum ada isinya, lalu kita proses hingga menghasilkan output yang sangat baik, yang berkualitas tinggi juga. Dan dari kelas 1 juga adanya wali kelas yang akan membimbing di manajemen pendidikan untuk sebagai suatu siswa di kelas tersebut. Wali kelas berfungsi sangat baik juga, terlebih juga dia akan membimbing lebih baik ya dalam proses siswanya dalam belajar ya. Output juga sangat berfungsi dengan baik agar dia bisa masuk ke pabrikan yang lebih baik juga ya di kemudian hari. Lalu ya agar menghasilkan siswa didik yang lebih bagus juga. Lalu bagaimana output itu bisa terjadi ya dengan proses yang lebih baik juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakim, NIM saya 2120009. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan untuk tugas UTS ya. Baik, jadi di manajemen pendidikan itu dikenal bahwa sebagai pendidikan itu sebagai pabrik ya dalam menjalani kegiatan di sekolah ya. Dari ketua sang pabrik, yaitu bisa dibilang ketua yayasannya, dan juga lalu ada kepala sekolah yang bisa dibilang sebagai pimpinan ya. Dan untuk memproduksinya sendiri itu dibilang bahan-bahannya itu yaitu adalah siswa-siswanya. Jadi siswanya itu dimasukkan ke dalam input dan diproses oleh para guru ya, para staf dan para ekstrakurikuler lainnya, lalu akan menghasilkan output yaitu murid yang berkualitas. Lalu juga manajemen pendidikan itu berfungsi agar kita sebagai calon guru itu mengerti bahwa sekolah itu bagaimana dibentuknya untuk membentuk suatu produksi siswa, dan juga akan menghasilkan siswa-siswa yang bagus, yang baik dan unggul, yang akan selalu dibina oleh para gurunya hingga sampai lulus nanti. Jadi dalam manajemen pendidikan juga ada 3 input ya, yaitu 3 proses, maksudnya yaitu adalah input, bagaimana siswa itu dimasukkan. Lalu yang kedua itu adalah proses, bagaimana memproses para siswa. Dan yang ketiga yaitu adalah output, yaitu siswa yang dihasilkan oleh para sekolah tersebut. Nah, guru di sini berfungsi sebagai para proses ya. Bisa dari kelas 1 sampai kelas 6, bisa dari kelas 1 bisa sampai kelas 3. Guru di sini juga berfungsi untuk menghasilkan siswa-siswa yang baik, yang berkualitas, yang bisa menghasilkan para outputnya itu melanjutkan ke bidang studi yang lebih baik ya. Lalu juga SDM yang di sini juga yang dimaksud yaitu ada para pembantunya, yaitu staf-staf sekolah, ada staf akuntansi, ada staf TU, ada ekstrakurikuler, dan lain macamnya.
SDM juga bertujuan sangat penting dalam manajemen pendidikan, karena tanpanya ada SDM, maka pendidikan itu tidak bisa berfungsi dengan baik dan benar. Lalu juga suatu pendidikan itu sebagai suatu pabrik harus mengutamakan prosesnya ya. Jadi untuk menghasilkan output yang baik, maka prosesnya pun juga harus yang baik juga ya. Sebagai mata pelajaran, guru agama, guru IPA itu harus berkompeten, harus berkualitas tinggi agar menghasilkan siswa yang bagus. Dan siswa ini bisa dibilang adalah bahan polos ya, bahan pabrikan yang belum ada isinya, lalu kita proses hingga menghasilkan output yang sangat baik, yang berkualitas tinggi juga. Dan dari kelas 1 juga adanya wali kelas yang akan membimbing di manajemen pendidikan untuk sebagai suatu siswa di kelas tersebut. Wali kelas berfungsi sangat baik juga, terlebih juga dia akan membimbing lebih baik ya dalam proses siswanya dalam belajar ya. Output juga sangat berfungsi dengan baik agar dia bisa masuk ke pabrikan yang lebih baik juga ya di kemudian hari. Lalu ya agar menghasilkan siswa didik yang lebih bagus juga. Lalu bagaimana output itu bisa terjadi ya dengan proses yang lebih baik juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakim, NIM saya 2120009. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan untuk tugas UTS ya. Baik, jadi di manajemen pendidikan itu dikenal bahwa sebagai pendidikan itu sebagai pabrik ya dalam menjalani kegiatan di sekolah ya. Dari ketua sang pabrik, yaitu bisa dibilang ketua yayasannya, dan juga lalu ada kepala sekolah yang bisa dibilang sebagai pimpinan ya. Dan untuk memproduksinya sendiri itu dibilang bahan-bahannya itu yaitu adalah siswa-siswanya. Jadi siswanya itu dimasukkan ke dalam input dan diproses oleh para guru ya, para staf dan para ekstrakurikuler lainnya, lalu akan menghasilkan output yaitu murid yang berkualitas. Lalu juga manajemen pendidikan itu berfungsi agar kita sebagai calon guru itu mengerti bahwa sekolah itu bagaimana dibentuknya untuk membentuk suatu produksi siswa, dan juga akan menghasilkan siswa-siswa yang bagus, yang baik dan unggul, yang akan selalu dibina oleh para gurunya hingga sampai lulus nanti. Jadi dalam manajemen pendidikan juga ada 3 input ya, yaitu 3 proses, maksudnya itu adalah input, bagaimana siswa itu dimasukkan. Lalu yang kedua itu adalah proses, bagaimana memproses para siswa. Dan yang ketiga yaitu adalah output, yaitu siswa yang dihasilkan oleh para sekolah tersebut. Nah, guru di sini berfungsi sebagai para proses ya. Bisa dari kelas 1 sampai kelas 6, bisa dari kelas 1 bisa sampai kelas 3. Guru di sini juga berfungsi untuk menghasilkan siswa-siswa yang baik, yang berkualitas, yang bisa menghasilkan para outputnya itu melanjutkan ke bidang studi yang lebih baik ya. Lalu juga SDM yang di sini juga yang dimaksud yaitu ada para pembantunya, yaitu staf sekolah, ada staf akuntansi, ada staf TU, ada ekstrakurikuler dan lain macamnya. SDM juga bertujuan sangat penting dalam manajemen pendidikan, karena tanpanya ada SDM, maka pendidikan itu tidak bisa berfungsi dengan baik dan benar. Lalu juga suatu pendidikan
itu sebagai suatu pabrik harus mengutamakan prosesnya ya. Jadi untuk menghasilkan output yang baik, maka prosesnya pun juga harus yang baik juga ya. Sebagai mata pelajaran, guru agama, guru IPA itu harus berkompeten, harus berkualitas tinggi agar menghasilkan siswa yang bagus. Dan siswa ini bisa dibilang adalah bahan polos ya, bahan pabrikan yang belum ada isinya, lalu kita proses hingga menghasilkan output yang sangat baik, yang berkualitas tinggi juga. Dan dari kelas 1 juga adanya wali kelas yang akan membimbing di manajemen pendidikan untuk sebagai suatu siswa di kelas tersebut. Wali kelas berfungsi sangat baik juga, terlebih juga dia akan membimbing lebih baik ya dalam proses siswanya dalam belajar ya. Output juga sangat berfungsi dengan baik agar dia bisa masuk ke pabrikan yang lebih baik juga ya di kemudian hari. Lalu ya agar menghasilkan siswa didik yang lebih bagus juga. Lalu bagaimana output itu bisa terjadi ya dengan proses yang lebih baik juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakim, NIM saya 2120009. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan untuk tugas UTS ya. Baik, jadi di manajemen pendidikan itu dikenal bahwa sebagai pendidikan itu sebagai pabrik ya dalam menjalani kegiatan di sekolah ya. Dari ketua sang pabrik, yaitu bisa dibilang ketua yayasannya, dan juga lalu ada kepala sekolah yang bisa dibilang sebagai pimpinan ya. Dan untuk memproduksinya sendiri itu dibilang bahan-bahannya itu yaitu adalah siswa-siswanya. Jadi siswanya itu dimasukkan ke dalam input dan diproses oleh para guru ya, para guru, para staf, dan para ekstrakurikuler lainnya. Lalu akan menghasilkan output yaitu murid yang berkualitas. Lalu juga manajemen pendidikan itu berfungsi agar kita sebagai calon guru itu mengerti bahwa sekolah itu bagaimana dibentuknya untuk membentuk suatu produksi siswa, dan juga akan menghasilkan siswa-siswa yang bagus, yang baik dan unggul, yang akan selalu dibina oleh para gurunya hingga sampai lulus nanti. Jadi dalam manajemen pendidikan juga ada 3 input ya, yaitu 3 proses, maksudnya itu adalah input, bagaimana siswa itu dimasukkan. Lalu yang kedua itu adalah proses, bagaimana memproses para siswa. Dan yang ketiga yaitu adalah output, yaitu siswa yang dihasilkan oleh para sekolah tersebut. Nah, guru di sini berfungsi sebagai para proses ya. Bisa dari kelas 1 sampai kelas 6, bisa dari kelas 1 bisa sampai kelas 3. Guru di sini juga berfungsi untuk menghasilkan siswa-siswa yang baik, yang berkualitas, yang bisa menghasilkan para outputnya itu melanjutkan ke bidang studi yang lebih baik ya. Lalu juga SDM yang di sini juga yang dimaksud yaitu ada para pembantunya, yaitu staf-staf sekolah, ada staf akuntansi, ada staf TU, ada ekstrakurikuler, dan lain macamnya. SDM juga bertujuan sangat penting dalam manajemen pendidikan, karena tanpanya ada SDM, maka pendidikan itu tidak bisa berfungsi dengan baik dan benar. Lalu juga suatu pendidikan itu sebagai suatu pabrik harus mengutamakan prosesnya ya. Jadi untuk menghasilkan output yang baik, maka prosesnya pun juga harus yang baik juga ya. Sebagai mata pelajaran, guru agama,
guru IPA itu harus berkompeten, harus berkualitas tinggi agar menghasilkan siswa yang bagus, dan siswa ini bisa dibilang adalah bahan polos ya, bahan pabrikan yang belum ada isinya, lalu kita proses hingga menghasilkan output yang sangat baik, yang berkualitas tinggi juga. Dan dari kelas 1 juga adanya wali kelas yang akan membimbing di manajemen pendidikan untuk sebagai suatu siswa di kelas tersebut. Wali kelas berfungsi sangat baik juga, terlebih juga dia akan membimbing lebih baik ya dalam proses siswanya dalam belajar ya. Output juga sangat berfungsi dengan baik agar dia bisa masuk ke pabrikan yang lebih baik juga ya di kemudian hari, lalu ya agar menghasilkan siswa didik yang lebih bagus juga. Lalu bagaimana output itu bisa terjadi ya dengan proses yang lebih baik juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakim, NIM saya 2120009. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan untuk tugas UTS ya. Baik, jadi di manajemen pendidikan itu dikenal bahwa sebagai pendidikan itu sebagai pabrik ya dalam menjalani kegiatan di sekolah ya. Dari ketua sang pabrik, yaitu bisa dibilang ketua yayasannya, dan juga lalu ada kepala sekolah yang bisa dibilang sebagai pimpinan ya. Dan untuk memproduksinya sendiri itu dibilang bahan-bahannya itu yaitu adalah siswa-siswanya. Jadi siswanya itu dimasukkan ke dalam input dan diproses oleh para guru ya, para guru, para staf, dan para ekstrakurikuler lainnya, lalu akan menghasilkan output yaitu murid yang berkualitas. Lalu juga manajemen pendidikan itu berfungsi agar kita sebagai calon guru itu mengerti bahwa sekolah itu bagaimana dibentuknya untuk membentuk suatu produksi siswa, dan juga akan menghasilkan siswa-siswa yang bagus, yang baik dan unggul, yang akan selalu dibina oleh para gurunya hingga sampai lulus nanti. Jadi dalam manajemen pendidikan juga ada 3 input ya, yaitu 3 proses, maksudnya yaitu adalah input, bagaimana siswa itu dimasukkan, lalu yang kedua itu adalah proses, bagaimana memproses para siswa, dan yang ketiga yaitu adalah output, yaitu siswa yang dihasilkan oleh para sekolah tersebut. Nah, guru di sini berfungsi sebagai para proses ya, bisa dari kelas 1 sampai kelas 6, bisa dari kelas 1 bisa sampai kelas 3. Guru di sini juga berfungsi untuk menghasilkan siswa-siswa yang baik, yang berkualitas, yang bisa menghasilkan para outputnya itu melanjutkan ke bidang studi yang lebih baik ya. Lalu juga SDM yang di sini juga yang dimaksud yaitu ada para pembantunya, yaitu staf-staf sekolah, ada staf akuntansi, ada staf TU, ada ekstrakurikuler, dan lain macamnya. SDM juga bertujuan sangat penting dalam manajemen pendidikan, karena tanpanya ada SDM maka pendidikan itu tidak bisa berfungsi dengan baik dan benar. Lalu juga suatu pendidikan itu sebagai suatu pabrik harus mengutamakan prosesnya ya. Jadi untuk menghasilkan output yang baik, maka prosesnya pun juga harus yang baik juga ya. Sebagai mata pelajaran, guru agama, guru IPA itu harus berkompeten, harus berkualitas tinggi agar menghasilkan siswa yang bagus, dan siswa ini bisa dibilang adalah bahan polos ya, bahan pabrikan yang belum ada isinya, lalu kita proses hingga menghasilkan output yang
sangat baik, yang berkualitas tinggi juga. Dan dari kelas 1 juga adanya wali kelas yang akan membimbing di manajemen pendidikan untuk sebagai suatu siswa di kelas tersebut. Wali kelas berfungsi sangat baik juga, terlebih juga dia akan membimbing lebih baik ya dalam proses siswanya dalam belajar ya. Output juga sangat berfungsi dengan baik agar dia bisa masuk ke pabrikan yang lebih baik juga ya di kemudian hari, lalu ya agar menghasilkan siswa didik yang lebih bagus juga. Lalu bagaimana output itu bisa terjadi? Ya dengan proses yang lebih baik juga ya.